sepanjang siang dan sepanjang malam, ya selalu sehingga kita merasakan puasa kita pada hari-hari terakhir ini terasa sekali nikmatnya karena berada dalam keadaan kita cuacanya sudah cukup dingin, alhamdulillah. Nah, itu tentunya kita wajib kita syukuri semua berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Izinkan pada kesempatan sore ini kita lanjutkan, kita mentelaah bersama atau kita membaca kitab Jawami Al-Adiyati An-Nabawiyah, kumpulan dari doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala as-Syekh al-Muallif hafizahullah ta'ala. Jadi terkait dengan doa ini jamaah sekalian, jadi setelah diceritakan tentang hadis-hadis yang tadi, maka ditekankan kepada kita seorang muslim, wa hadza yu'akkidu anna al-muslima idza istahsanat nafsuhu ba'dun al-fadi wa arada an yazidaha fi du'a al-ma'thur alaihi an yatrukaha adaban ma'a adiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kamilah al-'azimah. Nah, di sini oleh karena itu dengan hal demikian maka ditekankan kepada seorang muslim apabila dirinya itu ingin merasa atau menganggap dia lebih baik menggunakan lafaz-lafaz doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari lafaz-lafaz, dan dia ingin menambah doanya dalam doa yang maksur tadi atau dia tambahkan dari doa yang maksur yang ada, maka adalah dia tinggalkan sebagai bentuk adab dia kepada Nabi SAW terhadap doa-doa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, di mana doa tersebut adalah doa yang sempurna yang dan sudah sangat agung, sampai jangan kita menambahkan sedikit dari lafaz itu. Nah, oleh karena itu kita lihat bagaimana para sahabat dulu sangat sekali perhatian terhadap masalah ini, dan sebagaimana di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW, karena kita harus ketahui bahwasanya lafaz-lafaz di dalamnya itu adalah li'annaha wahyullahi tanzilun minhu, karena memang doa itu yang dilafazkan Rasul pada adalah itu adalah wahyu juga yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhtarahallahu linabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahu iyyaha, yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimaha sallallahu alaihi wasallam wa 'amila biha 'ala tamam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mempelajari doa tersebut diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa mengamalkan doa-doa tersebut. Kemudian juga dengan itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya wa ballaghaha ummatahu al-balaghal mubin, dan Rasulullah SAW menyampaikan lafaz-lafaz doa ini kepada umatnya dengan penyampaian yang jelas sekali. Wa talaqqaha anhu sahbuhu al-kiram khairat talaqqin, dan para sahabat pun menerima talaqi, jadi langsung menerima langsung dari Rasulullah SAW doa-doa ini. Sahabat-sahabat beliau yang mulia menerima langsung lafaz-lafaz doa ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'allimu biha wajtahadu fi tatbiqiha wa imaratil awqati biha. Maka mereka pun mempelajarinya, para sahabat ini, dan mereka bersungguh-sungguh dalam mentatbiknya atau dalam mewujudkan, mengamalkan doa ini, dan mereka mengisi waktu-waktu mereka itu dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat ini mengajarkan lagi kepada orang-orang setelahnya. Jadi para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai pada kita ini dengan bentuk yang sempurna. Dan semoga dengan ini kita ikhwas sekalian, dengan kita saling ingatkan dengan hal seperti ini, doanya Syekh di sini. Oleh karena itu, fakana lahum bidzalika, dengan ini maka para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik dalam mengajarkan doa-doa yang sesuai dengan lafaz Rasulullah ini, mereka semoga mendapatkan bagian yang banyak dari sabda Rasulullah SAW, yaitu nadharallahu abdan sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha thumma addaha ila man lam yasma'ha. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang itu, hamba itu cemerlang, putih bersih, bersinar-sinar. Yang bagaimana? Yaitu orang yang mendengarkan perkataanku, mendengarkan doa-doa yang aku ajarkan, dalam hal ini masalah doa, mengenalkan perkataanku, mendengarkan sunnahku, kemudian fawa'aha, kemudian dia pahami dengan baik ucapan tersebut atau sunnah tersebut atau doa-doa tersebut, wa hafizaha, dan dia jaga,
dia hafal doa tersebut, tsumma addaha ila man lam yasma'a, kemudian dia sampaikan kepada orang yang belum menyampaikannya. Nah, ini hadisnya sahih oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nah, oleh karena itu di sini disebut oleh saya, dan sungguh para sahabat dahulu betul-betul mereka sangat sangat semangat, sangat berusaha mencari dan menjaga betul dapat ini artinya dibentuk atau lafaz doa itu betul-betul mereka jaga betul, karena itu betul-betul mereka pelajari dengan baik, karena mereka bahkan dalam hal ini yaitu, dan juga keinginan yang keras dari Rasulullah SAW untuk mengajarkan umatnya, mengajarkan mereka, meluruskan bacaan mereka dalam berdoa. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa-doa ini sebagaimana mengajarkannya surat dari surat Al-Quran, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya dari Ibnu Abbas anna Rasulullah SAW kana yu'allimuhum hada ad-du'a kama yu'allimuhum as-surata minal Quran. Dari seorang sahabat menceritakan bahwasanya sahabat radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, kepada sahabat doa ini sebagaimana mengajarkan mereka, yakni para sahabat, sebuah surat dari Al-Quran, yaitu yaqul Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihi ad-dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Nah, jadi doa-doa seperti ini diajar oleh Rasulullah seperti doa mengajarkan sebuah surat dari Al-Quran. Nah, jadi seperti itu. Atau juga dalam doa istikharah, doa memohon pilihan, Allah memilihkan yang terbaik buat kita. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'a al-istikharati kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an." Jadi subhanallah jemaah, jadi begitu pentingnya dalam kita menjaga betul lafaz-lafaz doa yang diajar oleh Rasulullah SAW, sampai sahabat itu menggambarkan seperti ini, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kami doa istikharah, doa meminta pilihan kepada Allah, doa memintakan pilihan yang terbaik, istikharah, doa istikharah itu kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dalam Al-Quran. Seperti kita ketahui surat itu kan tidak boleh salah, hatta lafaznya itu maksud dapat itu maksudnya baris atas, baris bawah, dhamma dan sebagainya itu tidak boleh salah. Apalagi tentunya huruf-hurufnya dan jumlahnya atau kata-katanya. Jadi Rasulullah seperti itu mengajarkan para sahabat masalah doa ini. Itulah pentingnya kita menjaga betul doa-doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu para sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta agar diajarkan kepada mereka doa yang mereka dengan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Ma'annahum ahlu ilmin wa fasahatin wa qudratin ala insa'i katsir minal adiyah al-hasanah. Padahal para sahabat dulu mampu mereka untuk, karena mereka adalah orang-orang berilmu. Ya, masih paham tentang bahasa Arab, bagaimana fasihnya mereka berbahasa Arab dalam berbicara bahasa Arab, dan juga mereka mampu untuk membuat doa yang banyak, yang di situ doanya akan sangat indah tentunya dalam pelafazannya, karena mereka adalah orang yang berilmu, para sahabat. Tetapi apa? Mereka tidak lakukan itu. Mereka datang kepada Nabi, mereka meminta agar Nabi SAW mengajarkan mereka. Nah ini bahkan ini saya mengatakan bal ha huwa faqihul ummah wa khairuha wa afdaluha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaqulu Rasulullah SAW. Nah ini bahkan ini seorang yang paling faqih dari umat ini, yang paling baik dari umat yang paling utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan, datang kepada Rasulullah, dia berkata, beliau radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Allimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Ini Abu Bakar jemaah datang kepada Rasulullah meminta Rasulullah mengajarkan doa. "Wahai ya Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku berdoa dengan dalam salatku." Dan riwayat lain, "Wa fi baiti," dalam riwayat lain itu yang aku doa yang aku ucapkan di dalam rumahku ketika aku berada di rumah. Faqala, maka Nabi berkata, "Qul," ucapkan, katakan, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Jadi Rasulullah mengajarkan, diminta oleh Abu Bakar untuk diajarkan doa untuk dibaca dalam salatnya dan untuk dibaca di rumahnya. Maka Rasulullah mengatakan, ucapkan ini, berdoalah, qul, ucapkan, katakan, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim."
Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi seperti itu doa, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, zulman katsira, dengan kezaliman yang besar dan banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah dosaku dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini juga ada sebuah dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata seperti ini. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, allimni syai'an aquluhu idza asbahtu wa idza amsaitu wa idza akhastu madja'i. Dari Abu Hurairah juga dia bercerita. Dia berkata, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, allimni syai'an aquluhu idza asbahtu wa idza amsaitu wa idza akhadtu madja'i. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu, ya suatu ucapan atau suatu doa. Aquluh, yang aku ucapkan, aku katakan apabila aku berada di pagi hari, apabila aku berada di sore hari, dan apabila aku akan menuju pembaringan tempat tidurku. Qala, Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan, Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadati, rabba kulli syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Rawahu Ahmad. Rawahu Ahmad di sini disahihkan Imam Al-Albani dalam silsilah hadis as-shahihah dalam kitab beliau, yaitu yang nomor hadisnya 2753. Jadi subhanallah, seperti itulah jemaah. Ya, kita ketahui tentu para sahabat dulu orang yang ahli bahasa tentang dengan syair dan sebagainya, ya pandai membuat syair, bahasa yang sangat indah dengan bahasanya. Tapi seperti itu, contoh langsung dari Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain tentunya. Bahkan mereka datang kepada Rasulullah agar diajarkan doa-doa seperti tadi. Nah, seperti itu. Bahkan suatu ketika Rasulullah membenarkan ada seorang sahabat yang ingin mengganti sedikit lafaz dari doa itu. Seperti ini ada ceritanya, wa kana sallallahu yusawibu man yukhti'u minhum walau fi lafzin min al-alfadhi adzikri wa du'a. Di sini ada Syekh membawakan kisah bahwasanya Rasulullah SAW dahulu membenarkan ada sahabat yang keliru di dalam mengucapkan lafaz dari lafaz zikir atau lafaz doa. Sebagai dalam kitab Sahihain, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya seperti ini. Dari hadis Al-Bara bin Azib. Jadi seorang sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam berkata kepadaku, idza ataita madja'aka fatawadda'a wudu'aka lis-shalah, thumma taj'a ala sikkikal ayman wa qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Jadi Rasulullah mengajarkan doa kepada sahabat ini seperti ini. Ada dalam lafaz lain juga, ada lafaz yang lain, karena ini berbeda kadang-kadang lafaz oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada juga bisa kita baca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Rasulullah katakan lanjut di sini, fa in mutta alal fitrah waj'alhunna akhira ma taqul. Apabila kita membaca doa ini, kemudian Rasul katakan, apabila kamu meninggal diwafat oleh Allah, maka niscaya engkau akan mati dalam keadaan fitrah. Waj'alhunna, jadikanlah ini ucapan yang akhir engkau baca tatkala engkau mau tidur. Nah, faqultu, maka aku pun berkata, Al-Bara bin Azib mengatakan seperti ini, astazkuruhunna wa bi rasulika alladzi arsalta. Aku akan menambah ya Rasulullah, aku menyebutnya dengan wa bi rasulika alladzi arsalta, karena kelihatan secara bahasa rasul tentunya arsalta, jadi dengan rasulmu yang engkau utus. Tapi Nabi mengajarkan wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Rasulullah langsung menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, la, jangan, wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Subhanallah jemaah. Jadi sampai lafaz itu betul-betul detil. Rasulullah mengajarkannya jangan sampai salah. Mungkin kelihatan indah kalau kita katakan wa bi rasulika alladzi arsalta, ya, tapi Nabi SAW mengatakan jangan.
katakan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabimu yang engkau utus. Subhanallah. Jadi seperti itu jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan hal seperti ini bisa kita pahami bahasanya dalam berdoa pun kita berusaha betul untuk mempelajari betul lafaz-lafaz atau sigat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ada sedikit kisah yang menarik terkait dengan nanti hadis yang kedua tentang doa Rabbana atina fid dunya. Ada seorang sahabat yaitu Anas bin Malik menceritakan seperti ini. Anna Rasulullah SAW ada rajulan minal muslimin. Jadi suatu ketika Rasulullah menjenguk seorang sahabatnya dari kaum muslimin. Faqad khafatil fasara al-faraja. Jadi dia sudah menggelepar gitu di atas tempat tidurnya. Jadi sampai sudah pucat pasi wajahnya dan dia menggelepar pucat pasi wajahnya. Maka Rasulullah berkata, faqala lahu Rasulullah SAW, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyahu? Rasulullah bertanya, apakah kamu berdoa dengan sesuatu atau engkau memohon kepada Allah dengan doa itu? Faqala na'am. Dijawab oleh sahabat ini yang dalam keadaan sakit ini, kuntu aqulu, iya saya berkata seperti ini atau saya berdoa seperti ini, Allahumma ma kuntu mu'aqibati bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Subhanallah jemaah. Jadi sahabat ini ya karena dia nanti ada jelas di belakang juga tentunya, yaitu karena dia husnuzon kepada Allah, karena dia takut betul azab akhirat itu sampai dia berdoa seperti ini ya jemaah. Allahumma ma kuntu mu'aqibi bihi fil akhirah. Ya, mu'aqibi. Jadi ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah. Allahumma ya Allah, apa yang engkau nanti akan hukum aku dengannya di akhirat, fa'ajilhu li fid dunya, maka segerakanlah hukuman itu bagiku di dunia ini. Ya, sahabat ini berdoa seperti itu karena dia takut nanti kalau kelak di akhirat itu dia tidak ada siksanya abadi dan seterusnya, begitulah dia bersangka baik kepada Allah, dia meminta agar di dunia. Dan sampai Rasulullah lihat tadi sudah menggelap, sudah pucat pasti wajahnya. Kemudian apa Rasulullah katakan? Faqala Rasulullah SAW, Subhanallah, maha suci Allah, la tutikuhu wa la tastati'uhu. Subhanallah, maha suci Allah, kamu tidak akan mampu menahan derita hukuman atau azab dari Allah di akhirat kelak, mungkin dengan sebab dia merasa ada berbuat dosa dan sebagainya. Kamu tidak akan mampu, la tutiku wa la tastati'uhu, tidak akan mampu, tidak akan bisa menahan itu kerasnya siksaan nanti kelak di akhirat. Kenapa malah engkau malah meminta agar segera di dunia ini? Nah, kemudian Rasul katakan, afala qulta, tidakkah kamu berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Rasulullah SAW dengan nada bertanya, afala qulta, tidakkah kamu berdoa seperti ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala fada Allah lahu, kemudian Rasulullah berdoa, mendoakan kepada Allah agar berikan kesembuhan pada sahabat ini, ya, agar dihilangkan dari yang dia minta di segala azab kelak di akhirat itu di dunia ini. Kemudian Rasul mendoakan fasyafahu Allah. Jadi kemudian Allah pun memberikan kesembuhan pada sahabat yang ini, sahabat ini. Subhanallah, seperti itulah ikhwas sekalian. Makanya dalam hal ini, dalam kita berdoa jamaah sekalian, ikhwas sekalian, ya ini sebagai tentunya bermanfaat buat diri ana dan kita semua, terutama ana sendiri ikhwah. Oleh karena itu, fajama'alahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal du'al azim alladzi arsyadahu ilaihi baina khairai dunya wal akhirah wassalamati fihima min jami'is syurur. Maka di sini Rasulullah mengajarkan sahabat ini yang keliru dalam berdoa tadi, maka Rasulullah menggabungkan dalam doa ini yang agung ini, alladzi arsyadahu ilaihi, yang Allah tunjukkan pada dia, jadikan beri petunjuk untuk berdoa dengannya, ya, yaitu Allah. Rasulullah SAW menggabung di sini dua kebaikan di dunia dan di akhirat, khairai dunya wal akhirah wassalamati fi, jadi dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat dari seluruh hal-hal yang buruk atau yang tidak, dari hal yang buruk, menjami suruh, dari hal-hal yang buruk atau tidak baik. Jadi seperti itu jemaah, yaitu di antara makna doa, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin masih kita lanjutkan sedikit ikhwah. Nah, ini kita lanjut sekarang hadis, syarah hadis Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini berkata As-Syaikh hafizahullah taala, rawa al-Bukhari wa Muslim
an Anasin radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya adalah doa Nabi yang banyak. Kebanyakan Nabi itu berdoa seperti ini. Jadi banyak dari doa Nabi itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, mungkin sedikit ini dari ana yang ana ingat sekarang dijelaskan oleh para ulama. Jadi bahwasanya kita ikhwas kalian, kita sudah tahu bahwasanya kita disunnahkan atau kita diperintah Rasulullah untuk perbanyak doa dalam sholat kita, di dalam sujud kita. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, sedangkan ada juga larangan kita tidak boleh tidak kita membaca Al-Quran di dalam sujud kita. Nah bagaimana sekarang itu ada pertanyaan, bagaimana kalau doa itu doa dari Al-Quran? Ya, kita doa dari Al-Quran. Karena umumnya dalam doa Al-Quran itu seperti ini, Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana ada seterusnya. Jadi pakai kata Rabbana. Nah, itu ada pada seperti itu. Sementara kita disunnahkan atau dimotivasi kita atau diperintahkan juga oleh Rasul untuk kita panjang doa dalam sujud kita. Sementara di satu sisi kita dilarang untuk membaca Al-Quran di dalam sholat kita atau dalam sujud kita. Nah, bagaimana kita menjamin? Sementara kita ingin berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini jamaah, nah sinilah sirnya. Di sini dalam hadis sahih Imam Bukhari ini, beliau sallallahu alaihi wasallam menambah. Jadi kita tambah dengan kata-kata Allahumma. Jadi seperti ini. Jadi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita tambahkan dengan kata Allahumma. Allahumma ya Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kelak kebaikan, dan juga wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami atau jagalah kami dari azab neraka. Atau seperti misalnya kita berdoa dalam Al-Quran dikatakan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kalau kita ingin membaca doa ini dalam sujud kita, kita tambahkan dengan Allahumma rabbana. Jadi atau kita langsung ganti lafaznya Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Allahumma rabbana wa taqabbal du'a Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jadi kemudian di sini saya mengatakan hadza ad-du'a'u min a'zami ad'iyati wa ajalliha sya'nan. Doa ini jamaah sekalian, doa yang paling agung, doa yang paling besar sekali, wa ajalliha sya'nan, dan paling tinggi perkaranya. Wa huwa min jawami'id du'a. Dia adalah doa yang menggabung semua kebaikan. Wa qad jama'a khairat dunya wal akhirah. Doa ini telah menggabungkan kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Wa huwa min adiyatil Qur'an allati dzakarahu Allah Subhanahu wa taala fi ma'radits tsana'i ala ahli iman fi siyaqi ayatil haji. Faqala Allah taala wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa ini adalah doa yang ada dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala memuji pada hamba-hambanya, pada ahli iman, orang-orang yang beriman, fi siyaqi ayatil hajj, yaitu di dalam siap ayat haji, yaitu tentang terkaitan erat dengan ayat-ayat tentang haji. Faqala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum may yaqul, di antara mereka ada yang berdoa, ada yang mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi famadahallahu ta'ala fi hadhil ayah may yad'uhu subhanah bihadzal du'a al-mustamili ala talabil hasanati fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam ayat ini orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, di mana doa ini mencakup di dalamnya permintaan kebaikan di dunia dan di akhirat. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala
yang sahibu tafsir itu tafsir Al-Qur'anul Azim oleh Ibnu Katsir itu, atau lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, mengatakan seperti ini dalam beliau memberikan tafsiran dari ayat itu tadi, surat Al-Baqarah ayat 201 tadi. Fa jama'at hadhihi ad-da'wah ad-da'watu kullu khairin fid dunya wa sarafa kullu syarrin. Jadi doa ini menggabungkan seluruh kebaikan di dunia dan memalingkan, menghilangkan seluruh keburukan. Fa inal hasanata fid dunya, sesungguhnya kebaikan di dunia itu mencakup semua yang diminta dalam urusan dunia, dari keafiatan, dari keselamatan, dari kesehatan, wadarin, dan juga dari kita mendapatkan rumah yang sangat bagus, rumah yang menyenangkan, rumah yang menenteramkan kita, dan juga zaujatin hasanatin, juga istri yang hasanah, istri yang baik, istri yang solihah, wa rizkin wasi'in. Jadi kebaikan dunia diminta dalam doa ini jamaah sekalian mencakup semua itu. Jadi kebaikan yang diminta dalam urusan duniawi kita, dari kesehatan, dari keafiatan, dari rumah yang menyenangkan, rasa tentram kita di dalamnya, dari istri yang baik, istri yang solihah, dari rezeki yang meluas, dan juga ilmu yang bermanfaat, dan juga amal yang solih, dan juga kendaraan yang menyenangkan, dan juga pujian yang bagus atau dari manusia. Ila ghairi dzalika mimma stabat alaihi ibaratun mufassirin. Jadi ini semua dan seluruh kebaikan kita dapatkan kedua ini semua yang mencakup itu semua yang disebut oleh para ahli tafsir, dan tidak ada saling menafikan satu sama lain. Jadi semua itu masuk semua dalam kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dalam urusan duniawi kita. Fa innaha kullaha mundaritun min hasanati fid dunya. Ini semua tercakup di dalam itu kebaikan-kebaikan kita dapatkan di dunia ini. Jadi mungkin ada orang bertanya, mungkin kalau dia buat detail gitu, ditanya minta kebaikan ini kebaikan itu, sebenarnya cukup dengan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi seperti itu. Nah, subhanallah. Wa ammal hasanatu fil akhirah fa ala dzalika dukhulul jannah wa tawabi'uhu minal amni. Adapun kebaikan yang kita minta dengan doa, ya, doa yang menjamak ini semua, adapun kebaikan kita minta di akhirat kelak jamaah sekalian, fa'ala dzalika dukhulul jannah, maka yang tertinggi dari kebaikan di dunia di akhirat kelak adalah kita masuk dalam surga dan hal-hal yang mengiringi menyertainya, yaitu dari kita merasa aman, kita aman dari minal faza'i al-akbar, dari nanti kegoncangan yang sangat besar nanti di akhirat kelak. Kemudian juga dimudahkan kita hisab kita. Jadi tercakup semua dari makna doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian juga dimudahkan kita dalam hisab, dan selain itu dari perkara-perkara nanti di akhirat yang baik. Jadi kita minta kebaikan atau hasanah di akhirat seperti itu. Wa amman najatu minan nar fahiya yaqtadi taisiru asbabahu fid dunya. Adapun kita minta keselamatan, dijaga kita dari api neraka itu, maka di situ artinya adalah kita dimudahkan, ya, kita dimudahkan sebab-sebabnya di dunia ini, dari kita meninggalkan perkara-perkara diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari kita melakukan dosa dan kita meninggalkan syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu artinya waqina adzabannar, itu artinya makna dari doa ini adalah kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sebab-sebab di dunia ini untuk kita bisa menjauhkan diri dari perkara-perkara diharamkan Allah Subhanahu wa taala, perkara dosa, kemaksiatan, meninggalkan syahwat dan kemaksiatan dan haram diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intaha kalamuhu, ini dalam catatan dalam tafsir Ibnu Katsir juz yang pertama halaman 558. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini bermanfaat buat kita semua. Jadi itu jemaah sekalian, nanti insya Allah kita lanjutkan besok tentang doa ini. Ya, jadi ana sedikit ulangi, mungkin itu sedikit penekanan. Jadi dengan kita berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau dengan kita tambahkan doa dengan tadi Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka seluruh kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat, dan dijaga kita dari api neraka, itu semua akan kita dapatkan dengan kita berdoa seperti ini, insyaallah taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma
tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.